Jadi intinya saya hanya memohon untuk dilegalkan ganja sebagai obat. Bukan sebagai yang lain, sebagai obat medis terutama untuk anak saya. Di Indonesia, undang-undangnya kan masih belum memungkinkan, sehingga nanti kita akan coba buat kajiannya untuk ganja itu sebagai salah satu obat medis. Jelas sekali ditulis bahwa ini bukan obat primer. Jadi saat ini telah ada obat lain untuk berbagai macam penyakit tersebut. Aksi seorang ibu viral dan jadi sorotan. Ia berjalan kaki mencari dukungan untuk legalisasi ganja bagi sang buah hati. Santi Warastuti namanya. Ia yakin ganja medis dapat meringankan lumpuh otak yang diderita anaknya. Mungkinkah Indonesia bisa melegalisasi ganja medis? Jika iya, apa baik dan buruknya? Saya, Friska Clarissa, Anda menyaksikan catatan jurnalis Kompas TV. Sudah bersama saya saat ini di studio Kompas TV, Ibu Santi Warastuti, penggugat judicial review legalisasi ganja medis. Begitu juga dengan Ibu Dwi Pertiwi yang sudah terhubung lewat sambungan Zoom. Terima kasih sudah hadir Ibu-Ibu. Selamat malam Ibu Santi, Ibu Dwi. Semoga kabarnya sehat selalu ya. Amin. Ibu Santi, Ya. kami, pemirsa semua lihat Ibu di Car Free Day. Ya. Berdiri tegar Ya. di antara banyak orang. Ditegar-tegarkan itu, Mbak. Mau tidak mau harus Iya. ditegar-tegarkan. Iya. Membawa tulisan besar sekali. Ya. Tolong anakku butuh ganja medis. Ya. Kenapa Bu? Jadi sebetulnya saya berjalan ke MK itu karena ingin meminta keputusan kepada MK. Sudah 2 tahun kami memohon, Mbak, untuk peninjauan kembali ganja sebagai obat. Karena 2 tahun digantung itu tidak enak. Iya, enggak gitu. Saya berkejaran dengan waktu, Mbak. Pika masih belum bebas kejang. Selama kejang masih ada, kemungkinan memburuk besar. Jadi kita itu berkejar-kejaran dengan waktu. Ya, mau nggak mau saya beranikan diri. Karena MK berada di Jakarta, saya dari Jogja menuju Jakarta untuk membuka mata hati para hakim MK, membuka mata hati orang banyak, membuka mata orang. Ini loh ada Pika yang sudah 7 tahun minum obat medis, belum ada perkembangan signifikan. Kemudian saya melihat ada sedikit harapan, jadi saya mengejar harapan itu, Mbak, begitu. Jadi Ibu kejar harapan selama 7 tahun ini ya Bu ya? Iya, sekecil apapun itu saya akan kejar. Bu, maaf saya harus tanya sama Iya. Ibu. Ibu boleh cerita awalnya Pika bagaimana sampai sakit, sampai dengan kondisi sekarang ini? Oke. Pika awalnya sehat kah? Sehat. Jadi Pika lahir 25 September tahun 2008 dengan cukup bulan, lahir dengan 3,4 kilo beratnya, dengan sehat, perkembangannya bagus, seperti anak-anak yang lain. Sampai Pika itu TK 0 besar. Jadi waktu itu kondisi kita bertiga, saya, suami dan Pika tinggal di Denpasar, di Bali. Pika udah sekolah TK 0 besar, karena kita berdua bekerja, Pika kita carikan sekolah yang full day. Kemudian di sekolah itu dia sering sakit, menjelang mau lulus TK. Jadi sering muntah, pingsan di sekolah, kemudian kita ditelepon. Ibu, Pikanya sakit, tolong dijemput. Kita ke sana, ambil Pika, bawa pulang. Nanti sehari, 2 hari sehat, berulang seperti itu kejadiannya. Nanti berapa minggu lagi sakit lagi gitu. Tapi saya belum pernah ada kepikiran bawa ke dokter, karena kan kita pikir oh kecapean, oh masuk angin, karena kemudian Karena segar full lagi. day gitu ya, Bu. Iya, terus segar lagi gitu loh, Mbak. Jadi kemudian baru muncul kejang hebat. Waktu itu kita bawa langsung ke rumah sakit, opnam 1 hari pulang. Jadi dari rumah sakit juga waktu itu belum ada pemeriksaan EEG dan CT scan dan lain-lain. Kemudian muncul kejang lagi, kemudian saya bawa ke dokter spesialis saraf anak, waktu itu di Denpasar.
Ya, sejak saat itu Pika mulai minum obat kejang. Kemudian Itu tahun berapa, Bu? sekitar 2015-an awal mungkin ya. Jadi sejak saat itu Pika minum obat kejang, tetapi seiring itu kemampuan motoriknya menurun, motorik kasar, motorik halus menurun. Jadi di sekolah dia udah mulai nggak mau megang pensil, jalannya juga sudah susah. Jadi kemudian saya juga lakukan terapi, dari di Bali itu saya sudah melakukan terapi. Fisioterapi, ke klinik tumbuh kembang juga sudah. Tetapi saya juga harus membuat keputusan karena kami berdua bekerja, kita tidak ada keluarga di Bali, terus kemudian saya lihat di Jogja itu rumah tumbuh kembang dan tempat terapi anak lebih banyak, lebih bisa dijangkau. Saya memutuskan untuk resign, bawa Pika pulang ke Jogja, suami di Bali, jadi kita LDR, kita mulai terapi di Jogja. Tetapi seiring itu pun Pika masih keluar masuk rumah sakit karena ada kejang. Jadi keluar masuk rumah sakit sampai kondisinya seperti saat ini, begitu. Jadi gejalanya itu kejang muncul terus berkala ya, Bu? Iya. Sampai akhirnya terus menurun. Iya, iya. Ibu kuat sekali selama 7 tahun ini. Bagaimana? Awalnya enggak, Mbak. Awalnya enggak? Sama sekali. Stres saya awalnya, nggak bisa makan, kurus saya. Ya. Kemudian bapaknya bilang kalau kamu nggak sakit, nanti yang urus Pika siapa gitu. Saya kan berpikir seperti itu. Ya. Kemudian saya sempat marah juga sama Tuhan. Kenapa saya gitu? Kok saya dikasih ini, salah saya apa gitu? Gak apa-apa, Ibu, butuh tisu. Gak apa-apa, Ibu. Saya salah apa sama saya, apa yang salah saya lakukan, kenapa saya diberi hukuman seperti ini begitu. Itu sih yang pertama, memang menerimanya susah, Mbak. Ya. Susah sekali menerimanya. Kemudian tapi saya berpikir ini sesuatu yang nggak bisa saya hindari. Jadi mau nggak mau harus saya hadapi. Saya menguatkan diri saya, mewaraskan diri saya. Udah, ini nggak bisa saya hindari. Udah, dijalani aja. Apa yang buat Ibu kuat sampai sekarang? Kenapa Ibu bisa bertahan tadi dari awalnya tidak bisa menerima sampai sekarang kuat, Ibu bisa berdiri tegar, bilang di depan semua orang apa yang Ibu butuhkan? Karena Pika. Karena saya berjuang untuk Pika. Itu yang saya perjuangkan, karena anak saya baru 1, Mbak, dan baru Pika, jadi saya kan nggak tahu nantinya bakal dikasih lagi apa tidak gitu. Jadi nantinya pun kalau saya sudah di sana, saya itu bisa mempertanggungjawabkan. Masih misalnya ditanya Tuhan, Santi apa yang kamu lakukan? Apa yang sudah kamu lakukan buat Pika? Ini, saya udah punya jawabannya. Ini loh, saya sudah melakukan sekuat tenaga saya. Apa yang saya bisa sudah saya lakukan gitu. Jadi Saya pegang Ibu. Ibu tahu dari mana, Bu? Kalau salah satu alternatif pengobatannya itu adalah ganja medis. Gitu. Ibu tahu dari mana itu? Jadi waktu saya kerja di Bali, saya kan bekerja dengan orang luar, Mbak, orang asing. Beliau sering keluar masuk Indonesia kan. Saat itu pas beliau di luar, saya dikirimin foto. Saya itu mungkin via BBM atau Skype, aku lupa karena WA kan belum waktu itu. Ya, Jadi Santi, di negaraku ini obat buat epilepsi. Kamu mau tak bawain nggak buat anakmu gitu? Karena waktu itu kejang yang muncul pertama, diagnosanya kan epilepsi, Mbak, karena kejang kan yang muncul. Saya bilang nggak usah, karena itu kan nanti kalau kamu bawa masuk, kamu bermasalah dengan bea cukai, dengan pemerintah, Ya. saya juga ikut bermasalah. Oke, nggak dibawain. Dan setelah itu saat itu saya juga nggak searching, nggak browsing, karena botolnya itu, karena saya nggak mau itu, karena di botol tertulis cannabis, itu di botolnya. Jelas tertulis. Nah itu ya? jelas, makanya saya nggak mau. Oke. Setelah saat itu saya nggak pernah searching, nggak pernah mencoba mencari tahu apa itu cannabis, di mana mencari, di mana dapat. Setelah saya di Jogja, saya bertemu dengan Ibu Dwi Pertiwi. Beliau membawa Musa untuk terapi ganja di Australia. Perkembangannya signifikan, kejangnya berkurang, tidurnya nyenyak, spastiknya berkurang. Ya saya kan pengen, Mbak. Ya, kalau orang sakit misalnya batuk pun, kok nggak batuk, kamu minum apa? Pasti gitu kan. Ya. Nah, dikasih apa Bude kok bisa begitu gitu kan.
Tapi kan saya nggak bisa dapat di sini. Nah, itu yang mendorong kami untuk memohon. Ya. Saya tanyakan ceritanya Bu Dedwi. Kalau panggilannya Bu Dedwi betul ya? Ya, karena kita membahasakan anak-anak kita itu memanggil beliau Bude, jadi kita manggilnya ikutan Bude. Iya, Bu Dedwi boleh cerita waktu itu almarhum Musa mendapat terapi ganja medis. Boleh ceritakan seperti apa pengobatannya dan apa memang dampak yang dirasakan gitu, efektivitasnya seperti apa waktu itu? Jadi aku jadi bisa nangis nih kadang-kadang. Nggak apa-apa, saya paham sekali. Tidak ada yang bisa memahami sekuat bagaimana Bu Santi, Ibu Dwi begitu kuatnya menghadapi ini. Tapi jelas yang kita bisa lihat Ibu Dwi, Ibu Santi menjalankan tugas sebagai seorang ibu dengan ketabahan luar biasa. Ibu Dwi silakan. Nah, ketika itu kebetulan di Victoria barusan aja legal. Jadi aku nyari-nyari informasi. Beberapa temanku di sana udah menggunakan si marijuana ya, yang mereka bermasalah juga gitu. Dan ada yang masalah dengan pain, chronic pain, ada yang bermasalah dengan cancer, lung cancer segala macam. Mereka menggunakan itu gitu. Nah, tapi begitu dilegalkan itu kan menjadi aku pengen ajak Musa ke sana gitu. Ya. Nah, akhirnya aku ajak ke sana, tapi kan karena baru legal, jadi rumah sakit sama praktisi itu kan belum ada di sana. Jadi aku hanya meminta ke teman-teman yang menggunakan ganja itu, dan ada beberapa yang nanam juga waktu itu. Jadi aku minta dari mereka ini yang sudah kering itu, bisa nggak nih aku coba di rumah gitu. Nah, jadi aku bawa ke rumah, kemudian aku bakar aja kayak incense gitu. Jadi kamarnya aku buat kayak penuh dengan ganja gitu. Tapi sebelum aku melakukan itu, aku juga coba dengan diriku sendiri ya Mbak ya. Jadi bukan serta-merta aku ngasih gitu. Jadi aku tahu nih apa sih efeknya ke diriku gitu. Karena ini barang yang bukan di approve sama medical kan. Aku nggak ngerti gimana efeknya. Jadi belum diteliti juga gitu, nggak ada prescribingnya karena memang belum ada waktu itu di Victoria rumah sakitnya. Nah, barulah aku berani kasih ke Musa. Nah, di situ aku melihat memang perubahannya signifikan, terutama yang pertama kali aku rasakan adalah pola tidurnya yang luar biasa, menjadi tidak bangun-bangun tengah malam ya. Nanti tahu bagaimana sih anak-anak dengan kejang ini, tahu-tahu jujuk tengah malam jam 2 malam kejang gitu kan, bangun gitu terus nangis ya gitu kan. Sehari itu kita bisa sampai semalam tuh bisa 2-3 kali bangun itu untuk mereka, untuk anak-anak itu. Jadi ketika Musa itu tidur lelap ya, kita sebagai penjaganya juga kualitas tidurnya juga bagus gitu, jadinya seger ketika bangun itu. Kemudian lama-lamaan setelah setiap hari dikasih itu, dia dikasih ganja ini dia kayak melemas gitu loh di sininya, di muscle tumsnya itu. Jadi ketika di terapi itu dia nggak marah-marah. Biasanya kalau terapi kan marah-marah, apalagi fisio itu kan kayak dia kayak dipaksa untuk menggerakkan ototnya gitu kan, sedangkan ototnya lagi resisten gitu. Nah, ketika menggunakan ganja ini jadi lemes, jadi enak terapinya, dia juga nggak marah-marah, jadi nyantai aja gitu. Lalu Musa juga masalah dengan paru-parunya. Dia memproduksi, si paru-paru ini memproduksi banyak sekali riak, banyak sekali dahak. Karena dia memang tidak bisa meludah ya. Jadi riaknya banyak, lama-lama menggumpal gitu, banyak gitu. Nah, dia juga sangat mudah membatukkan keluar gitu. Beda ketika dia nggak menggunakan ganja, itu dia sampai mukanya merah gitu baru keluar. Itu pun apa yang dia makan ikutan keluar. Jadilah dia semakin kurus. Nah, Musa ketika pakai ganja ini paling gemuk, dia paling sehat. Ini sih yang aku lihat. Jadi itu kenapa di terapinya tapi di luar negeri, karena sekali lagi kalau di Indonesia masih ilegal begitu ya Bu Dwi ya? Emaknya, anaknya gimana dong? Iya, oke. Jadi diberikan terapi itu, itulah yang membuat Bu Santi
merasa oh ini bisa jadi Iya, salah satu salah terapi satu untuk solusi, pika begitu ya Bu ya. Selain Ibu Santi dan Bu Dwi, kami juga turut mengundang Bapak Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS, Dr. Widya Murni, Dr. Integrative and Functional Medicine, dan terhubung melalui Zoom Profesor Dr. Zubairi Jurban, dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi, serta Brigjen Sulistyo Pujo, Kepala Biro Humas dan Protokol BNN. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di catatan jurnalis Kompas TV. Saya ke Dr. Widya dulu. Dr. Widya tadi sudah bercerita Ibu Santi, juga Bu Dwi soal bagaimana soal ganja medis ini. Kalau Bu Widya bisa menjelaskan terutama soal cerebral palsy dikaitkan dengan ganja medis ini. Sebenarnya di dalam tubuh manusia ada sistem yang bernama endocannabinoid system. Sebenarnya sistem ini sama dengan sistem-sistem yang lain seperti sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, sistem endokrinologi yang sudah lama kita kenal. Tetapi penemuan endocannabinoid system ini adalah suatu penemuan yang belum terlalu lama, makanya belum semua bagian ilmu kedokteran mengenalnya. Nah, khususnya karena saya mempelajari ilmu functional medicine, kita mencari penyebab akar masalah dari semua penyakit yang mungkin dialami oleh pasien. Nah, khususnya untuk cerebral palsy, di mana ada gangguan di otak ya, dan kebetulan itu berhubungan dengan reseptor endocannabinoid tadi, makanya dia menyebabkan gejala kejang. Nah, sistem endocannabinoid ini bila dalam keadaan berimbang, maka tubuh kita mengalami homeostasis atau sehat, Mbak. Nah, pada mereka yang memang mengalami gangguan atau penyakit, sistem ini mengalami gangguan atau boleh dikatakan defisiensi atau kekurangan. Makanya jika diberikan ganja, terus kejangnya berkurang. Itu seperti kunci dan anak kunci. Jadi begitu kita memasukkan anak kunci yang benar, reseptor di otak menangkap, wah ini yang saya butuhkan nih. Ngeklik gitu ya? Ya, ngeklik dia. Jadi akhirnya itulah the miracle of cannabis ya. Jadi ternyata tubuh manusia dalam keadaan sehat atau berimbang menghasilkan zat mirip cannabis. Nah, kalau ditanya kapan tubuh manusia menghasilkan cannabis itu, salah satu gambaran yang penting adalah pada saat kita menyusui bayi kita. Mungkin kita udah mengenal hormon oksitosin. Bahagia begitu? Ya, hormon bahagia yang keluar pada saat seorang ibu menyusui anaknya. Ternyata pada saat itulah tubuh kita juga mengeluarkan zat mirip cannabis. Jadi sebenarnya ini yang menjadi manfaat dari cannabis yang merupakan obat atau bicara ganja soal medis. ini, penggunaan selama ini di bidang medis seperti apa? Saya tanyakan ke Prof. Zubairi. Prof, kalau selama ini penggunaan ganja medis seperti apa yang sudah berjalan? Iya, ini ada beberapa data yang berbeda-beda. Jadi kalau di Australia itu lebih bebas, bisa dipakai untuk nyeri kanker, untuk kejang-kejang, untuk kelainan di autoimun tertentu. Maka di Amerika saat ini hanya ada satu ganja yang diperbolehkan untuk mengatasi kejang yang amat berat, kejang yang amat khusus satu. Nah, ada dua lagi di Amerika diizinkan, namun bukan dari ganja, namun dari sintetiknya. Dari sintetiknya ini dipakai untuk mengatasi pada pasien kanker dan kadang-kadang boleh untuk pasien AIDS. Walaupun kalau untuk AIDS sekarang tidak relevan lagi karena dengan adanya obat antiretroviral sebagian besar sudah teratasi. Nah, kalau di Amerika memang amat sangat ketat dan memang juga efek samping yang ditimbulkan banyak. Mungkin itu karena itulah banyak negara dahulu kala melarang sama sekali, dan di kita undang-undangnya jelas tidak boleh dipakai walaupun untuk kedokteran. Ya, di kita jelas di undang-undang tidak boleh digunakan. Apa yang biasanya orang salah tafsir soal ganja medis ini, penggunaan ganja medis ini, Prof. Zubairi? Harus kalaupun nanti dibahas,
pertama ini adalah kewenangannya kalau di banyak negara mirip-mirip BPOM kita. Jadi kewenangannya di BPOM, kemudian kalau di Amerika itu FDA Amerika. Salah tafsir karena memang ini adalah obat yang bisa membuat halusinasi dan laporan efek samping di banyak negara banyak. Di Amerika itu rinciannya misalnya efek sampingnya itu bisa lebih dari belasan ribu. Jadi kalau di National Poison Control Centers di Amerika menerima 2.362 yang paparan terhadap THC. Nah ini lumayan, 58% dewasa dan sebagian besar perlu perawatan di IGD dan ada satu yang meninggal itu yang dikhawatirkan. Jadi tetap ada risikonya juga Prof ya, begitu ya. Harus dibatasi ya. Oke, Dr. Widya, tolong luruskan juga jika salah. Jadi kalau untuk ganja ini kan ada beberapa jenis. Jadi memang ada 2 jenis tanaman yang berbeda. Yang satu adalah hemp yang menghasilkan CBD yang kita kenal. Yang satu adalah marijuana yang menghasilkan THC. Nah, sebenarnya yang bikin fly itu adalah zat THC bila dibakar. Jadi kalau dipakai sebagai rokok ganja, ya mungkin kita fly. Tetapi jika dipakai sebagai obat, baik dalam bentuk CBD maupun THC tadi, dia sudah diekstrak dalam bentuk minyak. Jadi dalam bentuk oil. Dan itu akan dikonsumsi seperti minyak ganja ya, jadi digunakan sublingual di bawah lidah. Oke. Ya. Tapi secara undang-undang Pak Pujo kan jelas itu masuk narkotika golongan 1, artinya tidak bisa digunakan untuk kepentingan medis. Nah tapi dengan adanya, sebelumnya Bu Santi sudah ketemu juga ya dengan Komisi 3 DPR, dengan Pak Sufmi Dasko juga Wakil Ketua DPR. Nah kalau dari BNN melihatnya apakah ada kemungkinan untuk dibuka tadi peluang legalisasi ganja, jika iya apa step-step yang harus dilalui? Begini, jadi secara internasional memang ganja ini masuk dalam sesuai dengan International Single Concern Narcotic Drug tahun 1961 itu termasuk dalam golongan 3 besar narkotik. Ada kanabis atau ganja, ada papaver, bunga kopi, dan ada koka. Itu 2 tahun jauh ke belakang ini masuk namanya golongannya masuk golongan 4 atau kemudian pada tahun 2021 akhir itu ada pertemuan CCND bahwa diturunkan golongannya menjadi golongan 1, artinya dari sangat berbahaya menjadi sangat berbahaya. Hanya memang bahwa schedule 1 itu harus dilakukan pengkontrolan dari semua aspek ya, dan harus tunduk pada aturan yang ada dari Konvensi 1961. Sementara di Indonesia kita ada Undang-Undang 35 tahun 2009. Ya, itu yang tadi kita di internasional adanya schedule 4 menjadi schedule 1 itu masuk golongan 1. Masuk golongan 1 artinya bahwa ganja adalah narkotika yang sangat berbahaya. Yang artinya dengan golongan 1 tertutup kemungkinan untuk dapatnya dipakai untuk kepentingan medikasi atau untuk kepentingan medis. Seperti itu. Jadi memang ini proses yang kalau kita bilang tentu saja apakah saat kita memikirkan hendak melakukan ganja untuk medis, tentu saja yang menjadi permasalahan adalah manfaat dan mudarat yang harus dihitung. Ya, manfaat dan mudarat, dan BNN sebagai leading institution, kita dengan kementerian-kementerian terkait lainnya, kita memiliki sistem bahwa kita namanya tim klasifikasi penggolongan narkotik. Jadi terdiri dari kementerian. Nah, kementerian ada BNN, ada Balai POM, ada Kemenkes, ada Kementan, ada juga dari akademisi, semua diundang. Dan itu memutuskan tiap bentuk narkoba lama maupun baru itu masuk golongan. Ini proses yang panjang.
Oke, saya tanya ke Bung Nasir. Jadi kan ini masih banyak hambatannya kalau tadi dari segi undang-undang untuk untuk memutuskan ini ganja medis diperbolehkan. RDP-nya bakal segera ada, betul, antara DPR, Kementerian Kesehatan dan para mitra? Ya, kami saat ini memang sedang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam perjalanannya kemudian muncullah peristiwa yang dialami oleh Ibu Santi. Artinya anaknya mengalami satu penyakit yang diperkirakan akan sembuh kalau misalnya mempergunakan tanaman ganja begitu. Nah, tentu saja ini kan menarik perhatian kita meskipun peristiwa ini bukan yang pertama. Betul. Nah, karena itu kan harus ada politik hukum ya dari negara, pemerintah dan juga DPR menyikapi masalah ini. Jadi politik kesehatan dengan politik hukum itu harus sinkron. Nah, karena itu kalau kita bicara politik hukum itu kan ada 3 hal yang ingin kita dapatkan dari penerapan hukum itu. Pertama kepastian hukum, kedua keadilan, dan ketiga adalah kemanfaatan. Ya. Artinya sejauh mana kemudian nanti kalaupun ini dimasukkan dalam perubahan undang-undang tentang narkotika itu bisa memberikan kemanfaatan dan keadilan. Ya, bukan hanya soal kepastian. Selama ini kan kepastian artinya tidak boleh ya, pasal 7, pasal 8 undang-undang narkotika tersebut melarang ya dalam jumlah terbatas dibenarkan. Dan itu pun harus lewat izin kementerian dan balai pengawasan obat dan makanan begitu. Nah, karena itu memang negara, pemerintah dalam pandangan saya itu harus segera ya menyikapi peristiwa ini dengan politik hukum seperti apa. Karena apa? Memang karena sejumlah negara juga sudah melegalkan tanaman ganja ini. Nah, kalau kita bercermin seperti yang disampaikan oleh Humas BNN tadi itu di UN waktu itu tahun 2001 ya Komisi Narkotika di PBB itu kan mereka voting ya. Betul. Ada 27 negara yang setuju, ada 25 negara yang menolak. Satu di antaranya Indonesia. Tapi yang saya ingat waktu itu Indonesia menolak sementara. Sementara. Jadi ya, masih sementara, menolak sementara. Nah, karena itu kan bagi saya kan sesuatu yang memberikan isyarat ya. Apalagi terakhir kita tahu bahwa Wapres sudah meminta MUI untuk memberikan fatwa terkait dengan masalah ganja untuk medis ini. Nah, riset untuk ini menurut saya juga sudah dilakukan ya. Tapi seingat saya memang waktu itu risetnya terhenti. Ya. Saya tidak tahu kenapa terhenti terkait dengan masalah ini. Nah, karena itu kami di DPR segera mencoba untuk menyikapi ini dengan serius ya, dan juga kita harus hati-hati. Sebab pada prinsipnya dalam pandangan saya pribadi semua tanaman yang ada di sekitar kita itu bermanfaat sebenarnya. Bahkan tanaman yang beracun pun mungkin bagi kita beracun tapi ketika diolah dia punya manfaat di tempat lain. Tapi harus hati-hati itu ya. Cuman kadang-kadang pengetahuan kita belum mampu menjangkau seperti itu. Nah, bercermin dari sejumlah negara yang sudah melegalkan ganja untuk medis, maka ini menjadi perhatian bagi Indonesia. Kalau dari jawaban Bapak-bapak tadi, apakah sudah ada harapan misalnya, terutama soal tadi legalisasi ganja, Ibu juga kan bertemu dengan DPR begitu, Pak Sufmi Dasko terakhir. Yang saya dapatkan sih, alhamdulillah selama ini harapan yang positif ya, support banyak orang itu membesarkan hati saya, tapi tetap saya akan mengikuti jalurnya, Mbak. Tetap akan saya tunggu tetap di jalur yang benar gitu. Jadi saya nggak mungkin akan melanggar hukum, saya tetap nunggu di track yang benar. Ini yang begitu. Harus diapresiasi. Iya. Berjuang semampunya tapi di track yang benar. Betul. Gitu ya? Saya nggak mau bernasib sama seperti yang sebelumnya begitu. Pak Pujo melihatnya seperti apa? Tadi kan kata Bung Nasir juga ada 3 aspek, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Nah, di mana bisa dicari jalan terbaik untuk 3 poin ini, Pak Pujo? Nah, jadi kalau kita melihat tadi prihatin memiliki anak yang sakit dan sudah berusaha ke banyak dokter ya dengan obat-obatan yang dilakukan. Ya, makasih. Dan hasilnya belum memuaskan seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa memang tadi kan kita menyatakan bahwa yang dilakukan oleh seluruh dunia adalah namanya kontrol atau namanya control of illicit drug trafficking, circulation illicit drug trafficking. Itu masalah besar bahwa peredaran narkotika ilegal, artinya illicit drug trafficking, peredaran narkotika ilegal
PBB tadi sudah menyatakan dengan sangat jelas bahwa itu narkotika tadi termasuk ganja dengan aturan terbaru yang tahun 2021 di CND di Wina itu menjadi subjek kontrol dan semua aturan yang ada di konvensi ini. Artinya tidak boleh namanya orang menanam, tidak boleh menyimpan, tidak boleh mendistribusikan, tidak boleh ilisit, artinya peredaran gelap itu tidak boleh. Begitu. Nah, pertanyaannya, kalau dengan kondisi seperti itu, ya tentu saja adalah yang dicari apa? Masalah dokter mungkin nanti lebih elok kalau menjawabnya. Sebetulnya saya coba menjawab saja yang saya tahu. Bahwa orang yang umpamanya sakit kan tentu saja yang dicari efeknya apa, begitu. Narkotik, mengapa ganja itu banyak dipakai oleh orang? Karena efeknya adalah yang disebut efek depresan. Gitu. Jadi kalau orang pakai ganja jadinya ngantuk, ya tidur nyenyak, malas mandi, yang jelas itu. Jadi kalau tidur biasanya tidurnya 3 jam, 2 jam. Kalau orang pakai ganja bisa tidur 1 kali 24 jam itu nggak bangun sampai pagi. Gitu juga. Apakah tidur tadi itu menjadi bagian juga proses penyembuhan dan lain-lain, itu nanti adalah dokter yang tahu. Tetapi yang jelas samping efek depresan memiliki efek adiktif yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu dokter juga tadi. Ada yang mati juga, data ada di tempat kami banyak sekali yang ganja khususnya THC pemakaian yang berlebihan sampai meninggal, bukan hanya adiktif. Kemudian berikutnya tentu saja legalisasi ganja itu untuk dekriminalisasi ini sangat berbahaya. Efek yang berikutnya yang terjadi adalah peredaran ganja yang luar biasa di masyarakat. Peredaran ganja luar biasa masyarakat, efek yang terjadi berikutnya itu siapa yang akan bertanggung jawab. Jadi makanya harus dihitung tadi ya, apa plus minusnya Bu Dwi. Tapi kan kalau lihat sekarang perjuangannya panjang Ibu Dwi sama Ibu Santi ke MK 2 tahun meskipun anaknya Ibu Dwi sudah berpulang, almarhum Musa. Tapi kalau Bu Dwi lihat apakah perjuangan ini ada harapannya saat ini? Kalau melihat dari teman-teman sih, dukungan dari masyarakat sih, aku sangat berharap sih ya, harapannya sih bagus ya dari masyarakatnya sendiri. Tinggal bagaimana pemangku kebijakan ini nih, gimana kalau mau diatur, monggo diatur gimana caranya gitu. Jangan sampai seperti yang saya sering bilang bahwa untuk melindungi orang-orang yang perlu dilindungi itu kewajiban ya buat pemerintah. Cuman bagaimana kalau dengan melindungi orang-orang tertentu ini, hak-hak kami yang bisa menggunakan hal yang sama itu terampas gitu. Ini sih yang ditanyakan. Bagaimana menjaga hak tadi, Bung Nasir, tapi juga tadi untuk fungsi kontrolnya yang seringkali jadi problem bisa teratasi? Iya, memang masalah di negara ini yang paling besar itu pengawasan. Kalaupun nanti ya politik hukumnya melegalkan ganja untuk kepentingan medis, maka harus ada upaya mitigasi. Ya, mengurangi resiko kekhawatiran yang kita khawatirkan tadi, ya, soal kontrol, kemudian soal nanti itu akan beredar secara gelap, ya, dan kemudian disalahgunakan. Nah, karena itu kan yang harus dilakukan juga adalah bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, ya, dan juga bagaimana tingkat pengetahuan dan pendidikan di tengah masyarakat terkait dengan ganja untuk medis. Dan yang paling penting adalah pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Sebab jangan sampai kemudian ada celah di situ. Ya, budaya hukum sudah bagus, kemudian pengetahuan masyarakat sudah bagus, kita punya masalah tidak mampu mengontrol. Ya, misalnya ada oknum-oknum yang bermain dalam konteks untuk menyalahgunakan ganja untuk medis ini, begitu. Kalau Prof. Zubairi, apa yang jadi catatan agar misalnya pun nanti ada langkah untuk legalisasi, tapi betul ganja medis ini punya manfaat yang bisa dirasakan sangat besar untuk penyakit-penyakit berat misalnya yang diderita, Prof? Mungkin mengenai anaknya Bu Santi dulu, saya kira ikut prihatin dan saya kira perlu dibuat tim untuk memberikan pengobatan yang terbaik, karena obat untuk cerebral palsy ini amat sangat banyak, dari mulai anti kejang, anti depresan, untuk ototnya, untuk spastisnya dan yang lain. Jadi itu saya kira
perlu ditolong dulu karena proses yang lainnya agak panjang. Mengenai ganja medis, maka untuk diketahui bahwa sudah lama sekali morfin yang kita tahu kelihatannya lebih berat daripada ganja itu bisa didapatkan sebagai obat dan legal, dan bahkan ada guidelines dari WHO dan dari semua tim kanker. Kebetulan dulu di awal-awal Rumah Sakit Kanker Darmais, saya ada di tim nyeri kanker. Nah, di situ morfin kita pakai untuk mengobati sampai sekarang ini dan ada dijual di apotek. Jadi saya harapkan untuk kondisi tertentu proses perlu jalan terus dengan pengawasan yang amat sangat ketat, karena melihat pengalaman di Australia maupun di Amerika, saya lebih mengusulkan kita memakai metode Amerika yang membolehkan namun dengan kontrol yang ketat. Oke, Dr. Widya, menarik ini apa yang disampaikan Prof. Zubairi. Silakan. Ya, tentu saja karena memang menurut saya penggunaan ganja medis tidak terhindarkan lagi karena selain demand begitu tinggi dan memang tadi sudah dijelaskan bahwa sistem endokannabinoid itu membolehkan penggunaan ganja seperti suatu nutrisi jika kita mengalami defisiensi. Dan banyak sekali penyakit yang bisa diobati oleh ganja ini karena dia akan mempengaruhi rasa nyeri, ya, reseptor untuk nyeri dan tidur, gangguan gastrointestinal, kemudian gangguan mood dan behavior, gangguan neurologi, dan berbagai keadaan-keadaan lain seperti HIV, AIDS, glaukom, fatigue, asma, cancer, muscular dystrophy, fibromyalgia, dan lain-lain. Jadi ada hampir 1001 macam penyakit yang sebenarnya bermanfaat dengan ganja, tinggal bagaimana regulasinya. Jadi tentu harus hati-hati betul untuk aturan ini atau arah kalau ada usulan legalisasi ganja. Kalau dari BNN apa yang harus jadi catatan dan bagaimana prosesnya, kehati-hatian yang harus dilakukan ini? Tidak gampang, ya, ini proses yang tumbuh dari bawah, karena namanya kalau orang hendak membuat suatu aturan ini kan prosesnya panjang sekali. Kita minta mulai pendapat dari masyarakat dan lain-lain, ini yang harus betul-betul dikutip dengan benar. Tentu saja yang berikutnya adalah apakah benar itu ganja yang kita maksudkan ini ganja yang mana, begitu. Ini yang menjadi permasalahan yang menjadi pemikiran yang berat betul buat karena memang ganja ini di dalam kandungan ganja ada namanya THC, ada CBD, ada macam-macam. Yang betul-betul bisa membuat pengobatan itu salah satunya adalah CBD, cannabidiol. Nah, THC ini memiliki efek itu adiksi salah satunya. Begitu. Ini proses yang harus panjang di mana harus bisa memisahkan dua-duanya ini atau satu di antara yang banyak ratusan substan yang ada di dalam. Nah, ini proses yang tidak gampang. Jangan sampai memang hendak mengambil CBD-nya ternyata yang dituju adalah memang jualan THC dan lain-lain. Ini proses yang bahaya. Karena saat nanti proses menggabungkan antara CBD dan THC dalam satu konten yang sama, ini kan efek yang dicari tidak tercapai. Kemudian yang berikutnya tentu saja pendapat hukum dalam proses nanti bagaimana apakah setuju dan tidak, ini kan DPR pun tentu saja bertanya kepada semua stakeholder yang terkait di BNN dan lain minta masukan dan lain-lain. Ini proses yang panjang yang juga butuh energi yang besar. Kemudian yang berikutnya bagaimana kontrol jika ada pelanggaran, begitu, ada pelanggaran. Kemudian barangnya dari mana mau ditanam. Kemudian kalau kita boleh menganalogikan, ya, kalau boleh menganalogikan, CBD itu bagian kecil daripada ganja, begitu ya. THC Indonesia atau ganja Indonesia memiliki konten THC yang sangat tinggi, terbesar di dunia, sekitar 18% ke atas THC kita, yang bisa dipakai untuk pengobatan itu
desainer atau apa namanya kata tadi Ibu bilang ya desainer kanabis atau apa namanya organized modified organism, ya kan? Nah, itu yang memang di setting agar konten THC-nya hilang, begitu. Jangan ada konten CBD-nya. Jadi, nah, ini apakah yang dicari nanti yang ditanam tuh memang ganja semua atau dihilangkan konten THC-nya? Jadi harus clear soal itunya ya. Kalau dari DPR gimana, Bung Nasir, yang harus jadi catatan? Dan ini berapa lama perkiraan kalau? Ya, ini kan soal teknis sebenarnya. Ya, kalau sudah ada politik hukum dan kemudian pemerintah serta DPR membuka diri mereka untuk menerima ini, saya pikir hal-hal teknis tadi kan bisa dikerjakan oleh para peneliti. Mereka akan melakukan riset sehingga mereka mencoba untuk menyajikan berdasarkan bukti, bukan asumsi. Nah, tentu saja ini mungkin jalannya masih panjang, ya. Meskipun dalam pandangan saya Indonesia agak terlambat, ya, karena Indonesia juga kaya dengan tanaman ini, ya. Di hampir semua provinsi barangkali punya tanaman ganja, barangkali kualitasnya saja yang berbeda-beda. Nah, karena itu kalau nanti politik hukum kita sudah menerima ini, maka kita akan buat simulasi dan kemudian nanti ya tadi seperti kata Humas BNN, kita akan melakukan konsultasi publik. Kemudian juga melakukan diseminasi. Tapi dalam pandangan saya juga pemerintah tidak harus menunggu ini. Pemerintah kan punya BRIN, ya, punya badan riset, ya bisa memulai ini, jangan menunggu, ya, jangan menunggu, tapi harus aktif, yang menjemput bola ini karena ini untuk kepentingan medis loh, bukan untuk rekreasi atau relaksasi, ya, untuk medis. Dulu ya, dan tadi Ibu Dokter bilang ternyata banyak penyakit yang bisa berpotensi disembuhkan oleh ekstrak ganja itu. Jadi ini akan menambah khasanah kekayaan kita, dan ini akan bermanfaat bagi Indonesia, ya, dan juga akan bisa-bisa nanti Indonesia menjadi bahagian dari pusat, ya. Ini harus diramu secara matang dulu, Bu Widya. Catatannya apa? Ya, saat ini Indonesia sedang membangun health tourism dan Thailand sudah melegalkan ganja lebih dahulu karena mereka juga sudah mengambil positioning untuk health tourism terlebih dahulu sebelum ganja dilegalkan. Nah, sekarang tinggal kita mau ikut ambil bagian sebagai provider health tourism dunia yang akan datang berobat dengan ganja medis, atau kita mau menonton saja dan ikut kehilangan devisa, mungkin pasien kita akan pergi ke Thailand. Prof. Zubairi, singkat saja silakan. Iya, ganja medis perlu dikaji banget dengan hati-hati karena ada plus minusnya, ada manfaatnya, ada kerugiannya. Jadi saya kira dari awal perlu sekali BPOM untuk mulai menganalisa dari sekarang. Terima kasih. Baik, Bu Dwi silakan. Aku cuma pengen ini sih, hak kita dijamin gitu aja. Hak kita untuk memberikan pengobatan kepada anak-anak kita, itu aja sih. Kalau dari Bu Santi, 7 tahun berjuang bersama PIKA, 2 tahun menunggu hasil judicial review uji materi di Mahkamah Konstitusi. Kalau sekarang kita mungkin ditonton oleh Presiden, Wakil Presiden. Di ruangan ini ada DPR, ada juga BNN. Apa harapan terbesar, apa yang ingin Ibu sampaikan agar Ibu didengar? Hampir sama seperti Bu Dedwe, agar PIKA dan PIKA-PIKA yang lain mendapatkan hak medis yang seperti seharusnya kita dapatkan sebagai anak Indonesia, dan semoga para pemangku kebijakan mendengarkan kami, mendengarkan suara ibu-ibu yang punya anak berkebutuhan khusus seperti saya. Ibu bisa lihat ke arah kamera, kalaupun langsung berbicara dengan orang-orang terbaik, ingin mengutarakan apa yang Ibu sampaikan. Saya hanya berharap, karena ini kan terlalu bagi saya terlalu emosional, karena saya melihat anak saya tumbuh sehat kemudian menjadi tidak bisa apa-apa, itu menyedihkan. Dan 7 tahun, bukan saya 7 hari, saya 7 tahun memberikan obat kejang PIKA itu 3 macam, Mbak.
keluar masuk rumah sakit opnam berkali-kali. Bukan saya tidak mencoba memberikan obat konvensional, obat yang sudah ada, sudah. Kalau memang ada secerca harapan buat anak saya, tolong bantu saya wujudkan harapan itu aja. Itu tadi suaranya Ibu Santi. Tentu doa kita di mana-mana untuk Ibu Santi, Ibu Dwi, dan juga ibu-ibu lain yang mengalami hal ini, yang butuh bantuan, salah satunya soal ganja medis ini. Tapi yang perlu kita tahu bahwa memang saat ini ganja masih ilegal di Indonesia, namun saat ini setidaknya Ibu Santi, Ibu Dwi, dan para pihak yang membutuhkan ganja medis menanti peluang jalan, meskipun tentu keputusan berpulang pada Hakim Konstitusi dengan putusan yang final dan mengikat, dan untuk mencari jalan terbaik bagi semua. Terima kasih semua narasumber yang sudah hadir. Terima kasih Ibu Dwi, Prof. Zubairi, terima kasih Pak Pujo, Bung Nasir, terima kasih. Terima kasih Prof, sering ketemu. Santi, ya, terima kasih. Semoga selalu, semoga Tuhan beri kekuatan untuk Amin. ibu Terima kasih. dan ibu-ibu lainnya. Terima kasih. Saya Friska Clarissa menutup catatan jurnalis Kompas TV kali ini. Selamat malam, sampai jumpa.